Kalau Jadi misalkan begini, gereja itu misal, menurut saya bisnis uang itu bang, bisnis uang, menjual ayat-ayat demi uang. Enggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Karena memang jatuhnya orang-orang berritual itu enggak jauh dari situ bang. Karena dihalangi dia untuk melakukan kasih, karena sudah melakukan ritual dia sudah menyangka menyenangkan Tuhan gitu loh bang. Apalagi pendeta-pendeta pakai perpuluhan segala macam itu buat kekayaan dia bang. Hukum kasih telah Oh, gua terdegrasi, ngerti hukum kasih ini. telah, ya Ada begitulah ini bang. ya, ada kepahitan hidup ya sama sama apa komunitas keagamaan kekristenan terutama ya. Di Eropa dan Amerika, kekristenan itu declining. 2050 dipastikan kekristenan bukan negara mayoritas lagi di sana. Jadi bukan tidak percaya Kristennya, tapi mereka sudah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Diperebutkan orang-orang yang mantan Kristen ini kemana? Kalau nggak ateis, Islam gitu. Bung, dengarkan. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Sudah Saya bang. rasa Anda masih bisa waras. Perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara, apa kedudukannya sama? Sama Ketawa. jatuhnya. Ketawa. Saya Saya tanya imani, sama Anda, saya imani, perkataan, saya dengarkan. imani. Iya, saya tahu. Saya cuma minta Anda membeberkan perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara sama enggak kedudukannya? Abang jangan bawa saya dalam perangkap itu, nggak seperti itu bang. Loh, Yang menulis Anda kitab memang sudah suci, terperangkap di sana. Loh. yang kita imani, yang menulis kitab suci adalah orang-orang, Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? tulisan orang-orang. Tulisan orang-orang. Saya tanya, nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani? Nabi mana? Jangankan nabi bang, orang gila bisa dipakai Tuhan loh. Misalnya, kamu jangan seperti itu lagi, besok kamu bisa mati loh. Lah ini kita sedang berbeda. Dengan bahwa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Paham ya? Faktanya orang-orang Makanya yang beriman terhadap Alkitab marah mereka membuat manusia lebih manusia bang. buktinya Gitu apa? loh. Manusia menjadi manusia. Di mana buktinya? Udah mutar-mutar bang, dari tadi logis yang aku bicarain bang. Berdasar Mana ada logis? Mana ada logis? Sudah jelas-jelas dalil di dalam kitabnya orang Yahudi kasih kepada Tuhan itu mentaati, mempraktekkan perintah-perintahnya. Anda mengatakan tidak lagi, jelas-jelas nggak ada Tuhan ritual. mengatakan hukum yang sama dengan itu, yang equal. Kasihilah sesama manusia. Ya, mental. Belum ngomong. Nah, Halo, cek. Halo, selamat malam. malam. Malam Bang 77, malam. Oke, gua mau nanya doang, boleh nggak? Boleh. Bang, boleh. Oke. Banyak juga boleh. Oke, tapi gua nggak jadi narasumber ya, maksudnya nggak bisa dibantu Tanya balik. aja gitu. Yo. Iya. Ngerti kita. Oke, yang ingin gua tanyain di sini, Aku Kristen bang, bernaik. Oke. Bentar ya Bang Junior gantian. Ini aku Kristen, iya. bernaik. Ini siapa nih yang bicara duluan? Oke. Ya Yang ini Bang 77 77 dulu, duluan. Bang Junior gantian ya. Silakan oke, Bang 77. Belanda. Yang ingin gua tanyain kan, gua juga suka baca Al-Quran, suka baca, Wih, keren. tapi sekedar ingin tahu aja. Makanya ada ayat yang gua rasa membingungkan, jadi ingin gua bawa ini untuk jadikan pertanyaan. Nah, ada ayat yang gua lihat, gua baca di situ, Allah beserta dengan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Nah, yang saya cari ternyata gimana? salawat itu dia Jadi, Bang seperti mendoakan yang terbaik untuk Nabi. Nah, kalau begitu Allah berdoa untuk kebaikan Nabi, tapi berdoa kepada siapa? Yang mohon di Bang, Ini udah bisa dijawab. Bang Juma dulu Bang. Biar digas kalian lah. Bang Juma silakan. Bang. Tidur lagi abangku. Nah, sebenarnya itu sederhana aja. Izin saya jawab saja ya. Iya, Kores ya. Ya boleh. Iya, pertama Allah itu tidak hanya bersalawat kepada Nabi, tetapi juga Allah bersalawat kepada orang-orang yang beriman. Dia makan nggak?
Jadi kalau diartikan Allah berdoa, apakah Allah juga berdoa kepada orang-orang beriman? Kan tidak kan? Maka itu pasti pemaknaan yang salah ketika mengartikan sholla, ya, sholawat itu diartikan dengan berdoa. Makanya dalam penterjemahan Quran itu kata sholla itu nggak diartikan berdoa, tetapi diartikan bersolawat. Tidak dirubah dari bahasa aslinya, yaitu kata sholla. Kedua, beda kata sholla ila dengan sholla ala. Sholla ila itu artinya beribadah. Tapi sholla ala itu artinya bersolawat. Bersolawat itu hal yang berbeda dengan berdoa tadi. Itu satu. Jadi 2 poin. Poin yang pertama, Allah juga bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Yang kedua, kata sholla ila dengan sholla ala beda. Jadi bersolawat itu tidak harus diartikan berdoa. Makanya kepada Nabi itu tidak pernah dikatakan sholla ila Muhammad, tidak. Sholla ala Muhammad. Paham ya? Begitu kira-kira. Oke, siap-siap, Aku- paham. Sama nambahin satu lagi gitu. Kalau solo dipaksa diartikan artinya doa, terus bahasa Arab doa itu di bahasa Indonesiain apa jadinya? Itu yang agak bingung akunya gitu. Karena sepengertian aku, doa itu dari bahasa Arab doa. Dal ain alif. Nah, solo itu ke bahasa Indonesianya blessing atau memberikan pemberkatan atau pujian gitu. Ya, Bang Juma mau namain Bang? Oh, lagi makan kali ya. Bang Junior, masih ada lagi Bang 77? Apa Bang Junior? Ya masih ada sih, Bang. Iya, Tapi Bang. mungkin Lanjut Bang dulu. Junior ada siapa? Next. 77 dulu aja habisin. Iya, Apa lagi? 77 habisin. Ntar Bang Junior Oke, gantian. ya. Oh ya. Ini masih gua ya, Bang. Iya, iya. Iya ya. Oke, yang ingin gua tanyain lagi mengenai kitab Taurat yang gua pelajari, bahkan gua dengar bahwa kalau Islam itu percaya tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Nah, betul itu enggak tuh enggak, Bang? Betul. Betul. Oke. Salah satunya dalam kitab Taurat itu adalah mengenai Sabat. Dan kemudian dalam kitab Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, itu ada menyinggung Surah. tentang Sabat. Hukuman terhadap Iya. pelanggar Sabat, mungkin ini intinya. Itu sama seperti kera, kalau nggak salah. Tapi pasti ada, pasti pernah baca itu. Mm-mm. Nah, bagaimana menurut Anda? Apanya yang apanya nih? Sahabatnya berganti atau hukuman keranya itu? Atau apanya? Di Al-Quran kan ada ajaran tentang Sabat. Nah, kenapa Islam itu tidak menguduskan Sabat? Kenapa hari Oh, Jumat? oke. Sabat kan itu Sabtu. Iya. Ini penjabarannya bisa banyak. Pertama, kalau misalnya mau dipaksa untuk menguduskan Sabat juga Islam sebenarnya dapat. Karena hari Jumat itu jatuh juga kena ke Sabat gitu. Sabat itu dimulai dari matahari terbenam di hari Jumat, lalu kemudian matahari terbenam lagi dari Sabtu 24 jam. Jadi mulainya dari matahari terbenam. Kena itu hari Jumatnya gitu. Sekarang mengenai teknisnya, kenapa Islam tidak menguduskan hari Sabat? Karena sepengetahuan gua yang mempelajari Tanak, kitabnya Yahudi, Novum Testamentum atau kitabnya kekristenan dan juga Al-Qur'an, pengkudusan hari Sabat tidak pernah diperintahkan untuk seluruh manusia. Dikhususkan hanya untuk bangsa Israel saja. Gitu. Itu kan ada di 10 perintah Tuhan tuh. Nah, itu 10 perintah Tuhan kan awalnya kan dengarkanlah hai orang Israel gitu, bukan dengarkanlah hai seluruh manusia gitu. Jadi gua yang kelahiran Indonesia ini tidak punya rasa kepentingan untuk hal itu gitu. Itu jawabannya.
Jadi nggak berlaku ya bang? Iya nggak berlaku karena gue bukan Israel. Abang 77 nih Kristen apa? Katolik apa Protestan bang? Protestan, bukan Katolik. Oh, Protestan. Bukan Oke. juga Yahudi, bukan Yahudi bang. Bukan. Ada lagi? Ada lagi bang? Em, Apa sih? Lagi makan kali ya? Begini bang, Ayo, silakan. tadi gue sempat bicara dengan salah satu teman gue, itu dia memakai, dia katakan tidak boleh membunuh karena sesuai dengan Taurat tidak boleh membunuh. Artinya ternyata dia masih memakai juga aturan atau hukum dalam Taurat. Berarti gimana tuh bang? Ya itu dianya aja gitu, karena nggak perlu Taurat untuk soal jangan membunuh gitu. Dalam Al-Quran dan hadits sudah dijelaskan, barang siapa membunuh orang tanpa hak, maksudnya tanpa persyaratan yang membenarkannya, maka dia sama saja seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi gitu. Bayangin dosanya segimana tuh membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kan kayak gitu. Itu di Al-Quran itu. Kalau Islam itu awal Islam dari sejak kapan bang? Pendekatannya mau apa nih? Teologis atau identitas? Secara historis bang. Secara historis berarti identitas jatuhnya ya. Pelegitimasian Islam ada itu tentunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Abad ke-7 berarti. Abad ke-7. Oh berarti waktu zaman Musa berarti belum ada ya bang? Secara identitas belum dong. Belum ada. Kalau secara selain identitas gimana bang? Teologis, kalau teologis dari pertama manusia ada yaitu Nabi Adam alaihissalam itu udah Islam. Kalau gitu kalau mulai dari manusia pertama kan Adam. Kalau begitu dari manusia pertama kuduskan sabat dong bang, Islamnya. Oh enggak dong, karena kuduskan sabat balik lagi. Perintah Tuhan dalam Torah itu orang Israel gitu loh. Torah ini yang mesti dimengerti oleh kawan-kawan kekristenan ya, terutama yang mengimani perjanjian lama. Nggak ada satupun perintah Tuhan yang diperintahkan untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Itu yang mesti diterima kenyataannya walaupun pahit gitu loh. Kalau Al-Quran beda. Contoh misalnya surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Nah gitu tuh. Jadi memang Al-Quran itu untuk universal, semua manusia kena gitu loh. Mau nerima atau enggak, di hari penghakiman tetap kena tuh nanti hukum-hukumnya. Ini udah dikasih hukum-hukumnya, udah dikasih utusannya, kenapa kalian tidak menjalankan? Nah ini ganjarannya gitu. Nah di Torah walaupun sama hukumnya, sekilas terlihat sama, penghususannya itu Torah untuk bangsa Israel saja gitu, nggak pernah untuk seluruh manusia atau keturunan Adam. Makanya Yahudi itu tidak seperti Islam dan Kristen gitu yang menyebarkan agamanya. Kenapa? Karena Yahudi tahu gitu, mereka tuh agamanya itu agama tribal gitu, agamanya kesukuan. Oke Bang Junior mungkin ada pertanyaan. Udah silakan Bang Junior gantian. Abang Juma lagi makan kali ya. Bang Enggak, Junior. kalau di gunung kerja itu ada teknis mungkin gurunda. Oh iya, Bang Junior buka mute-nya silakan. Oh iya lagi di gunung ya. Iya bang. Iya silakan, ada yang mau ditanyain. Mau lagi gerbang, pengetahuan juga ada. Aku Ya, silakan. sama Nona tadi bang. Yang penting saya imanin, saya nggak mau pindah iman. Iya nggak apa-apa, kita dialog aja, dialog. Silakan. Iya boleh bang, boleh. Urusan Jangan pribadi. repotan bang, gak ada kesenangan, imannya aja nggak ada. Ya, Terus ada yang itu, mau Bang. ditanyain? Apa didiskusikan? Ya intinya agama semua sama bang, cuman saya nggak percaya agama
Saya hanya percaya Tuhan aja. Kalau saya definisikan agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol dan orang-orang yang melakukannya menyangka telah berbuat baik buat Tuhan, telah menyembah Tuhan, dan manusia yang membuat agama, Bang. Itu yang saya tahu sih, Bang. Jadi saya nggak percaya agama Kristen, apalagi agama lain gitu loh, Bang. Oh, tapi abang Kristen? Pertama lahir KTP apa? Iya, KTP, ya silakan. iya. Bang Junior itu. Pertama lahir saya belum mengerti apa-apa, Bang. Iya, orang saya tuanya mengerti, KTP-nya apa? akhirnya saya sendiri tidak beragama. Orang tua Kristen, Bang. Oh, Kristen, berarti abang Kristen. Oke, Abang nggak siap, pernah ke bentar ya. gereja kali, Bang. Nggak pernah ke Agama gereja Kristen. kayaknya, Bang. Iya, Bang Goreng nggak pernah ke gereja kali. enggak lah, Bang, nggak percaya saya gereja. Oh, nggak ke gereja berarti ya? Orang-orang yang beragama sama semua, Bang. Oh. Enggak gereja saya, Bang. Definisi gereja dengan orang-orang gereja sama saya juga beda. Saya aja dibilang sesat. Wah, Definisi gereja menurut saya adalah sekumpulan orang-orang yang penuh kasih, yang percaya Yesus. Cukup melakukan kasih, udah action of love, bukan action of ritual. Saya bilang begitu, saya bilang sesat, ya sudah, saya nggak percaya gereja manapun. Tapi Anda Gitu, percaya manusia yang disalib itu sebagai Tuhan? Saya percaya, Bang, karena itulah teladan yang sempurna menyatakan kasih. Teladan Abang siapa? Aku pakai teladan Nabi Daud. Istri Artinya- patokannya dipakai sama dia. Siapa teladan saya? Teladan yang sempurna Yesus. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan menyatakan dirinya dengan Yesus. Udah, Bang. Nah, aku teliti ajaran Yesus apa? Lakukan kasih. Pertama, percaya dia. Kedua, lakukan kasih. Cukup, udah. Enough. Saya nggak Kalau percaya agama. misalkan- Agama dibikin doktrin lagi sama dia. Kalau Jadi misalkan gereja itu menurut saya bisnis uang itu, Bang, bisnis uang, menjual ayat-ayat demi uang. Enggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Karena memang jatuhnya orang-orang berritual itu enggak jauh dari situ, Bang. Karena dihalangi dia untuk melakukan kasih, karena sudah melakukan ritual, dia sudah menyangka menyenangkan Tuhan gitu loh, Bang. yang saya mau Sama pada tanyakan prinsipnya seperti semua ini, sama, Bang. yang saya mau Ya, yang lanjut, saya mau Bang. tanyakan seperti ini. Ketika misalnya abang ini, misalnya Iya, Bang. baik, ya kan? Terus ada orang jahat misalnya, suka mencuri. Terus abang dikorbankan untuk yang orang jahat ini. Itu kasih sayang bukan? Begini, Bang. Aku pikir selama saya hidup, misalnya saya punya istri, saya terikat hukum dengan istri selama istri saya hidup. Bagaimana saya supaya bisa bebas dari hukum itu? Yang salah satu harus mati. Jadi sudah dibuat hukumnya, hukum kasih dan hukum adil. Hukum kasih yang menciptakan hukum itu tidak ingin manusia yang diciptakan masuk neraka semua. Nah, dengan kekuatannya mustahil dia masuk surga. Jadi apa yang dilakukan? Yang buat hukum harus mati. Jadi menjadi manusia lah dia nujul, matilah dia di kayu salib. Hukum kasih dan hukum adilnya terbayar. Siapa Itu, yang Bang, kalau bikin untuk itu. siapa yang bikin aturan bahwa yang punya hukum yang buat aturan itu harus mati siapa? Karena ada tulisannya, Bang. Hukum Taurat telah dibatalkan. Wah, ini mau bagus kores. Emang ada orang yang sempurna. Ada orang yang sempurna melakukannya. Jadi saya nggak percaya agama itu aja sih, Bang, intinya. Apalagi gereja-gereja, astaga. Oh, Tafsirnya aja jadi tuh. ini ya, ini menarik ini bagus. Sehingga ketika yang buat hukumnya mati kan, jadi nggak ada yang ngontrol lagi soal hukumnya kan ya. Semua orang ya udah nggak ada hukum yang berlaku Makanya bagi dia. Hukum baru, hukum kasih. Kan dia bilang, Oh, hukum kasih, Bang. tetap berada dalam hukum jadinya. Iya, hukum kasih itu, Bang. Tetap terikat hukum. Kalau cuma perkara bikin hukum baru, ngapain sampai perlu mati gitu loh? Kalau cuma perkara bikin hukum baru ya. Karena berdasarkan hukum Taurat, nggak ada orang yang bisa masuk surga, Bang. Semua pasti masuk neraka, Bang. Dengan kekuatannya, misalkan ini, kita anggap surga itu 100% harus suci. Sementara dengan kekuatannya, apalagi manusia terbatas, tidak akan bisa satu titik pun, dia akan dibuang ke neraka. Jadi hukum adil itu apa? Hukum adil itu setiap pelanggaran harus diganjar. Mentang-mentang dia yang bikin hukum, misalnya aku polisi atau petugas, ya udah aku maafin loh lah. Emang gitu harus dipenjara dong. Nah, hukum dunia aja seperti itu. Nah, sementara kalau hukum adil dinyatakan di dalam dunia, semua orang masuk neraka, Bang. Harus ada yang menanggung hukum itu.
harus ada yang membatalkannya. Makanya hukum Taurat telah dibatalkan digenapi dengan hukum kasih. Iya, supaya Jadi penjahat-penjahat pertanyaannya, gak masuk kalau semua neraka orang kan? beragama semua melakukan kasih, damai dunia itu. Iya, posisinya Damai kan hanya sebatas itu. Tapi untuk ke surga harus ada teladan. iya, posisinya kan ternyata Gimana bang? malah hukum kasih itu digunakan oleh orang-orang yang tahu celahnya untuk mengeksploitasi orang-orang yang menerapkan hukum kasih kan gitu. Saya kurang ngerti sih Iya bang, nggak? cuman ya Nah, jadi gini. orang gereja sekarang sejak 300 Masehi akhirnya membuat itu menjadi lembaga, menjadi ritual, dan orang-orang tidak melakukan kasih lagi secara sempurna bang, karena mereka sudah melakukan ritual. Apalagi pendeta-pendeta pakai perpuluhan segala macam, itu buat kekayaan dia bang. Hukum kasih Oh, telah gua terdegradasi, ngerti hukum ini. kasih telah Ada begitulah, ini Bang. ya, ada kepahitan hidup ya sama komunitas keagamaan kekristenan terutama ya. Ngerti. Bukan bang, begini bang, karena saya tahu setiba saya telusuri, mirip agak nona tadi ya bang yang belepotan. Tapi saya sedikit bisa bicara karena suka baca Google. Jadi sejatinya kekristenan bukan agama sebenarnya bang, aku lihat. Ternyata the way of life, cara hidup bagaimana Kores Bang fokus Pinang, ke kasih, Kores. cara hidup yang penuh dengan kasih, Yap. cara hidup yang penuh dengan kasih sudah cukup, itu aja sih bang. Nah, iya itu yang kasih Ibadah itu, yang sejati kasih aja di itu. Alkitab ditulis. Nah, gimana? Nah, yang kasih itu ya maksud Gimana, aku gini loh. Kan kasih ya, ini ada orang-orang yang menerapkan kasih, Gimana? ya memaafkan musuh, memaafkan penjahat gitu. Nah, orang-orang yang mengerti cara kerja Ya. kasih ini, maka mereka akan mengeksploitasi orang-orang yang menggunakan kasih ini. Jadi, aku ambil barangmu, aku ambil istrimu, aku ambil anakmu. Iya, Kan banyak gitu. seperti itu bang. Gereja seperti Ah, itu dia. Pokoknya kalau sudah menjadi agama ini, kepercayaan ini apa yang diajarkan Yesus ini akan jatuhnya seperti itu bang, kasih dieksploitasi. Apalagi agama lain, agama Kristen aja seperti itu. Nah, Karena itu menjadi dia. agama gitu Kenapa? loh. Kenapa seperti itu? Karena kasih tidak menawarkan solusi untuk korban-korban kriminalisasi. Bang, kalau kita harus enggak balas juga, Bang. membalas, dunia ini nggak akan pernah damai bang. Makanya Tuhan Yesus ajarkan ampuni, maafkan. Kalau setiap orang Iya. bisa mengampuni, lama-lama akan damai bang. Iya, itulah kenapa gitu loh. Kasih ini tidak bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial gitu. Karena tidak semua Bisa, orang itu Bang. baik. Tidak semua Bisa, orang Bang. itu baik, terima kenyataannya. Karena itu dia harus ada teladan untuk dia berdamai dengan dirinya, yaitu Yesus. Makanya Iya, kan banyak kasus-kasus dari dulu, ada anaknya, anak tunggalnya dibunuh, dia memaafkan. Tapi nggak pernah aku lihat di agama lain memaafkan bang, nggak pernah. Bila perlu bunuh lagi. Itu ada kok bang yang terjadi, bisa melakukan kasih yang disebut agape, ada kok. Karena Iya, dia itulah sudah kenapa. berdamai dengan Enggak. dirinya. Jangan soal yang Gitu loh, bunuh-bunuh, soal utang. Ada orang utang 500 miliar ke orang Kristen. Orang ini nggak mau bayar. Lalu apa? Bukankah di ajaran kasihmu kamu harus mengampuni dan memaafkan? Ampuni saja hutangmu itu. Kalau Itu Bapak kebenaran Kantor yang bilang ada. mana buktinya? Yang saya tahu ada bang seperti itu. Saya kaget uang sebanyak itu diampuni seperti dia. Nah itulah orang-orang bang yang sudah berdamai dengan dirinya. Dia Iya, sudah ketika menjalani semua kasih. orang, ketika semua orang melakukan itu, maka ekonomi dunia kacau gitu. Kalau Itulah bilang kenapa- dunia ini bang, semua orang melakukan kasih, semua tidak akan ada orang miskin sebenarnya. Dunia ini cukup buat kita bang. Ya, kalau nggak- cukup. Ya kalau nggak ada orang miskin ya nggak akan ada yang masak nasi Tapi goreng karena orang dong, nggak tidak akan ada yang masak menerapkan makanan kasih. dong, nggak. Bre, kalau nggak ada orang miskin, kagak akan ada perekonomian, Akhirnya kagak akan ada petani, yang kagak akan ada kekayaan pekebun. tadi disekupi Gimana untuk sih? beberapa orang. Justru karena ada yang kaya dan yang miskin, maka ekonomi sosial itu bergulir gitu loh. Karena ada orang miskin, maka orang miskin cari cara untuk bekerja gitu. Bekerjanya apa? Ada yang jadi petani menghidupkan Tidak. pangan-pangan Jadi di saya mengatakan Indonesia. ini bukan abang aja yang nantang saya, pendeta pun mengatakan saya sesat bang. Jadi saya tanpa gereja. Dan Iya, sejatinya memang enggak seperti itu. apa-apa. Keselamatan bukan harus lewat gereja kok. Enggak, bukan. Tapi Memang soal melakukan gereja kasih enggak cukup. apa-apa. Gini loh, My Bre, gini.
Lu bisa begini karena masih banyak orang-orang yang berpegang pada agama. Kalau semua orang nggak berpegang pada agama seperti lu semua, maka negara-negara hancur. Malam Bang. Kenapa negara-negara Justru hancur? dengan orang-orang beragama akhirnya banyak orang-orang munafik, Bang. Waalaikumsalam. Begitu, karena orang-orang beragama, Bang. Lihat negara-negara maju, negara-negara apa? Mereka nggak percaya agama, malah lebih maju, Bang. Mereka nggak percaya Yesus Lebih Tuhan, maju. makanya negara maju. Coba, aku merasa, Mereka- dengar, Bang, dengar. Apa, Ini yang apa, terjadi bagi orang yang beragama. Aku sudah melakukan ritual, aku sudah pergi sekali seminggu misalnya. Habis itu, Bang, karena aku sudah menyangka telah berbuat baik dengan Tuhan dengan agama tadi, tetangganya nggak ada beras dia nggak tahu, Bang. Itulah karena agama. Agama makanya saya tafsirkan ulang. Berarti agama adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol, dan orang yang melakukannya menyangka telah berbuat bakti bagi Tuhan, menyangka telah beribadah buat Tuhan. Sementara yang menyenangkan hati Tuhan adalah Tuhan berkata kan, kasih agape, kasihilah sesama manusia. Dan hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung dalam hukum itulah. Kok pendeta menjabarkannya perpuluhan dan segala macam. Akhirnya orang tidak melakukan kasih kan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, nomor rekening yang ada. Yang terbaik itu apa? Kasih. Tadi kau pencuri, nggak mencuri lagi. Tadi kau melacur, nggak melacur lagi. Itulah kasih. Bukan duitmu yang terbaik. Itu bagian. Itu namanya Nah, namanya yang tobat terjadi, ya, Bang. bukan kasih deh Jadi tadi yang dibahas itu. agama membuat orang jauh dari Tuhan. Makanya orang-orang ateis, orang-orang agnostik lebih maju kan. Sebenarnya mereka melakukan kasih. Dan mereka nggak percaya agama. Tapi mereka percaya ada yang sosok namanya Tuhan. Sama dengan saya. Cuma mereka identifikasinya Tuhan yang mana nggak ada. Kalau saya identifikasinya Yesus. Karena itu telah ada yang sempurna melakukan kasih. Itu loh, Bang. Iya, kalau teladan yang sempurna melakukan kasih, kenapa negara-negara tidak ada yang memberikan konstitusi dalam kenegaraannya dari hukum kasih? Kan itu jadi pertanyaan bagi kami. Gitu. Artinya apa? Memang orang-orang yang Banyak, melakukan Bang, kejahatan konstitusi harus yang ada. turun. Ya, ini. Ya gini loh. Itu bukti nyata pertama gitu. Tidak ada negara-negara yang konstitusinya menggunakan hukum kasih. Itu pertama. Lalu yang kedua, kenapa? Karena orang-orang tahu setiap orang yang melakukan kejahatan harus dibayar kejahatannya itu dengan dirinya sendiri. Itu yang paling logis. Dan semua manusia dalam alam bawah sadarnya menyepakati itu. Terima kenyataannya, penjara itu bertentangan dengan hukum kasih. Tapi semua negara mayoritas Kristen ada penjara. Mau negara yang populasi ateisnya paling tinggi di dunia, contoh Denmark, itu ada penjaranya. Gitu kawan. Kemarin itu, Bang, 5 bulan yang lalu saya dapat info. Bayangkan penjara canggih, penjara di Belanda sampai kosong. Tapi lihat orang-orang yang beragama, astaga, sampai meludak itu penjara. Di Belanda mana penjara kosong? Di Belanda mana? Kultur Eropa, karena saya lihat kultur Eropa dibangun dari kekristenan, Bang. Sekalipun mereka sudah tidak percaya agama, tapi mereka percaya yang namanya Yesus, Bang. Kultur Eropa dibangun dengan namanya agama. Posisinya begini, posisinya di Eropa dan Amerika, kekristenan itu declining. 2050 dipastikan kekristenan bukan negara mayoritas lagi di sana. Jadi bukan tidak percaya Kristennya, tapi mereka sudah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Diperebutkan orang-orang yang mantan Kristen ini kemana? Kalau nggak ateis, Islam gitu. Itu yang terjadi di geoagama Eropa. Makanya orang-orang Eropa, Bang, yang sudah masuk Islam, akhirnya lihat lama-lama kan, banyakan balik lagi, banyakan nggak percaya sama sekali sama Tuhan jadinya kan. Karena orang agama cirinya sama, Bang, ritual, simbol. Lihat misalnya Katolik ada kopiah, Islam ada kopiah, ada tasbih, Hindu juga ada tasbih. Semua itu tentang ritual dan simbol-simbol, Bang. Gak jauh dari itu. Uji emisi aja, Calvin. Uji emisi. Iya, yang di mana gitu? Mana orang masuk Islam di Eropa lalu kemudian jadi ateis itu di mana gitu loh? Aduh, itu ada. Nah, itu dia kan adu-aduhan jadinya, my friend. Era internet ini malah membuka kebenaran yang sebenar-benarnya, Bang. Iya, inilah karena zaman digital, my bre, gitu loh. Enggak, yang menarik, yang menggelitik saya itu gini loh, yang menggelitik saya, dia katakan Yesus itu contoh korban yang sempurna, kasih yang sempurna. Bukan. Ngapain dia lari-lari kalau dia? Sekarang saya tanya sama Bapak ya, misalnya kalau Bapak katakan Yesus itu ikhlas dan tulus menjadi kasih gitu, mengorbankan dirinya, kenapa dia cela Yudas?
Kenapa bang? Kena Yudas. Iya, karena Yudas dianggap mengkhianatinya sehingga mengakibatkan dia mati digantung kan. Kenapa dia harus celah Yudas? Kenapa dia nggak ikhlas menerimanya saja? Nah, untuk saat ini saya belum bisa jawab itu bang. Nah, iya. Di situ soalnya. Kenapa dia harus mengatakan kepada Yudas, aduh, sekiranya dia nggak usah dilahirkan. Kalau orang kasih benar-benar kasih, dia nggak akan tanpa pamrih dia. Dia nggak menyalahkan orang yang menyebabkan dia terluka kan? Iya bang, mungkin saat ini kita belum mengerti itu. Tapi paling tidak teladan yang diajarkannya bang sangat bagus sekali loh bang. Sangat bagus loh berbuah kasih bang. Mungkin besok kan saya selalu baca, saya renungkan selalu baca. Mungkin seperti itu bang. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Kalau saya tahu, saya jawab. Begitu sih bang. Iya. Tapi paling tidak Sama teladan ini membekas juga. di hati saya bang. Iya, posisinya gini juga, kekristenan itu karena apa ya? Karena tidak datang dari daratan Chinese gitu. Jadi baru kenal hukum kasih dari Yesus. Orang-orang Cina 500 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah mengenal hukum kasih, golden rule itu, kasihilah sesamamu, dan itu dari Konfusius namanya. Makanya ada Confucianism. Yaitu apa? Mengasihi musuhmu gitu loh. Bang Elsin, selamat malam Bang Elsin. Orang Israel itu sudah diserahkan selama beberapa kali. Gini. Ayo kita uji seluruh dunia. Kultur dari hukum Taurat itu yang tersirat ada kasih ada di semua bangsa bang. Jadi semua bangsa yang sekarang itu karena hukum Taurat yang dibawa oleh orang-orang yang diserahkan tadi bang. Itu ada sejarahnya bang. Menurut Ya, kamu kan itu yang saya lihat. kalau menurut kamu kasih tidak ketika dia ditampar lalu kemudian dia balik marah? Kasih Bang, tidak? ada tertulis boleh marah, tapi jangan sampai terbenam matahari, gitu loh bang. Makanya waktu disalib dia apa katanya? Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita dalam keadaan seperti itu digituin, laknat dia Allah, bunuh dia Allah seperti doa-doanya sekarang. Itulah orang beragama bang. Semua agama rata-rata sama. Gitu bang. Tapi apa yang dikatakan? Ampuni dia, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih bang. Enggak, gitu loh, bang. Kalau misalnya kasih itu berarti kan tidak membalas kan? Begitu ya maksudmu ya? Tapi kasih itu tidak bodoh loh bang. Ada ketidakadilan kita kasih tahu tidak adil. Tapi kalau dia paksa mulu ya sudah, paling tidak kebenaran sudah kita kasih tahu. Dan kasih ya seperti itu bang. Itu yang saya tahu. Makanya kita uji emisi apakah Yesus itu mempraktekkan kasih yang seperti kamu bayangkan tadi itu. Pertama masalah dia berkorban untuk dirinya kan dia tidak. Ya ayo kita uji emisi itu kasih yang sempurna. Ayo Kores, digaskan masalah itu Kores. Iya bang. Kalau semua pengajarannya seperti itu aku bisa okein. Tapi karena ada ajarannya yang tidak seperti itu, aku anggap saya belum tahu. Karena saya percaya bukan itu yang masuknya. Karena abang belum menerima sang kasih itu yaitu Yesus. Mungkin bisa saja lumrah logis abang berbicara seperti itu. Saat ini mungkin abang belum paham. Itu sih bang jawabannya. Nah, kecuali dari awal pengajarannya. Gitu kan udah paham kan? Nah, ini dia ngomong seperti itu, baru kita bilang berarti dia tidak ikhlas. Tapi ketika banyak pengajarannya mengajarkan kasih agape, yaitu kasih tanpa pamrih, kalau ada kasus seperti itu berarti belum mengerti. Hanya itu aja sih bang. Itu jawaban saya bang. Nah, berikut ini juga contoh misalnya kalau kita uji emisi ya, kasih ini tuh kalau misalnya dengan sukarela ya boleh lah. Kita terima-terimanya. Cuma kalau dengan paksaan ya kami kan susah juga gitu. Contoh misalnya Lukas 14 nomor 23. Paksalah semua orang yang ada di jalan dan lintasan itu masuk ke dalam rumahku karena rumahku harus penuh. Betul. Ya, ngapain dipaksa gitu loh? Ngapain dipaksa gitu? Itulah kenapa jadinya konflik dengan Islam gitu, yang dimana agamanya agama jihad gitu. Karena kami membela apa yang menjadi hak kami, hak agama, hak negara, hak tanah air, hak harta, hak diri sendiri. BTW nah, ketika dipaksakan itu kan analogi bang, bukan arti secara langsung bang. Itu bukan analogi. Ya udah silakan analogi paksaan tersebut apa? Lukas berapa itu? Kores? 14:23. 14:23 paksalah orang masuk ke rumah Tuhan itu ya, betul ya? Yes. Nah itu dijadikan dalil oleh gereja selama beratus-ratus tahun
yang kemudian dikenal sebagai era kegelapan gereja. Jadi itu bukan kayak metaforik atau apa. Itu dipraktekkan langsung oleh gereja. Mereka kemudian bikin pengadilan namanya inkuisisi gereja. Mereka membunuh, membakar, tidak terhitung jumlah orang yang Itulah dibakar, kesesakan dibunuh. itu terjadi sesudah Kristen menjadi agama, Bang. Itu terjadi sesudah Kristen dilembagakan. Sebenarnya tidak apa-apa menjadi organisasi. Tapi ketika menjadi agama yang tadinya cara hidup, artinya gini loh, Bang. Saya orang Papua beradat dengan Papua. Saya tidak harus mengganti adat saya tetap di situ. Yang penting tambahkan kasih. Saya Hindu, ya nggak apa-apa, saya Hindu. Tapi yang penting tambahkan kasih. Ada Saya nggak tahu sosoknya, ini. ada Yesus Dia gitu loh, Bang. dia ini Yang sekarang saya sudah rasa menjadi beliau agama, ini akhirnya nggak, ya, mereka kan gini. terkotak-kotak. Enggak, saya rasa Ya udah beliau gini ini aja, kalau gitu. menjadikan Bible sebagai sumber kasihnya gitu loh. Jadi punya khayalan sendiri tentang kasih, tapi tidak ingin masuk ke dalam Bible gitu. Itu jadi problem. Nggak apa-apa, aku dapat di sini ininya apa benang merahnya gini. Kalau ingin mendapatkan sebuah nilai kasih sempurna, ya Kristen jangan banyak gitu. Kristen tuh ya harusnya ya 13 orang aja udah, Yesus 12 muridnya. Jangan banyak, kalau banyak bikin susah. Itu jatuhnya. Bang Refilman, Itu selamat malam kenyataannya, Bang Refil. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, Bang dari Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam. Cari yang Kristen dulu, Udah Bang. salah kan saya jawab waalaikumsalam. Bertentangan sama 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Bagi saya itu hanya salam, Bang, hanya bahasa. Iya, jikalau engkau memberikan salam kepada orang yang tidak membawakan gini bacaannya. Jikalau engkau memberikan salam kepada orang yang tidak membawakan ajaran ini, maka engkau termasuk ke dalam pembuat kejahatan. Ada itu. 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Jadi kami sarankan ya jangan like rohati. Coba dikaji Bible-nya baik-baik, Bang. Misalnya dikatakan bahwasanya Yesus ada sebelum Abraham. Berarti dialah Tuhan di perjanjian lama, ya kan? Dia menyuruh mengepung Yerikho, membunuh anak-anak, membunuh semua yang bernyawa, membunuh kambing, domba, hewan. Bagaimana bisa Yesus menjadi kasih yang sempurna? Coba Bapak terangkan coba. Pada saat itu, Bang, peradaban kacau, Bang. Hukum itu, setiap suku itulah hukumnya. Makanya turunlah hukum Taurat. Jadi begini, Bang, analoginya. Bapak saya mukul saya pada saat itu, lalu selesai kan? Nggak seterusnya sampai saya di ini. Nah, pada saat itu makanya ditulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sesudah zaman Yesus, hukum kasih karunia, Bang. Silakan Kores ya. Apakah kita disuruh sekarang membunuh? Waduh, udah kacau kali dunia, Bang. Jadi itu berlaku pada perjanjian lama berdasarkan di kitab Yohanes yang ditulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes. Makanya aku larang tentang perpuluhan, itu adalah bisnis. Gitu, Bang. Cakep. Boleh saya sedikit? Nah, cakep Gurunda. Silakan Kanda. Iya. Silakan. Sorry. Jadi saudara berbicara kasih. Anda harus paham dulu, kasih itu bukan berarti berkongko-kongko di dalam kesesatan. Yang Anda maksud kasih itu kan mengasihi orang. Buah dari kasih itu memberikan nilai yang positif terhadap orang lain. Tapi itu semu di dalam agama Anda gitu loh. Kalau Anda adalah orang Kristen dengan mengedepankan kasih, itu adalah kasih semu. Tunggu. Sabar. Sekarang saya tanya kepada saudara. Lanjut, silakan. Apa upah bagi orang yang menyalibkan Yesus? Itu dulu, kalau Anda mengatakan kasih Yesus itu kasih setia, kasih yang betul-betul sempurna. Saya tanya kepada Anda, apa upah bagi mereka yang telah berkongkong-kongkong membunuh Yesus? Ini dulu yang Anda harus jawab. Kalau mereka bertobat maksudnya adalah percaya Yesus dan melakukan kasih, tetap diselamatkan, Bang. Bagaimana kemudian? Dia tidak akan bisa ke surga, Bang. Bagaimana caranya? Anda ngerti kasih implementasi daripada kasih di dalam kitabnya Yesus orang Yahudi? Kasih itu apa? Kasih itu jelas, Bang. Itu ada buah kasih, Bang.
Banyak Iya, banget, kasih. ada banyak Begini. Anda sudah punya anak? Sudah punya keluarga? Apakah boleh saya katakan kasih kalau Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada Yesus? Apakah itu kasih? Kasih bang, karena Dari- dia memberikan teladan. Orang yang banyak orang menyembah dia pada di zaman yang nggak pernah dia larang loh. Pokoknya teladan saya Siapa? Yesus, udah itu aja bang. Siapa yang menyembah Yesus? Siapa? Kan abang suka bolak-balik Alkitab, dibaca aja ada bang. Untuk menyembah dia. Oke, yang menyembah Banyak Yesus itu lah, orang, Bung. Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Markus 5 satu perikop Anda baca. Setelah orang itu waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu Anda pahami di sini, kalau Anda mengatakan kasih kepada keluarga Anda, maka Anda akan mengajarkan mereka untuk mentaati apa yang Yesus ajarkan. Bukan mengajarkan kepada anak istri Anda untuk meninggalkan apa yang Yesus ajarkan. Itu kalau Anda kasih. Jadi kasih yang Anda praktekkan kepada keluarga Anda itu adalah kasih semu. Saya kasih contoh di dalam Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan terhadap nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang dan berulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini yang dikatakan kasih, mengajarkan anak istri untuk tetap setia menjalankan segala ketetapan dan perintah Tuhan, agar lanjut usiamu, agar bahagia hidupmu, agar jiwamu itu kemudian tentram, agar diselamatkan. Itu baru kasih. Tapi kalau Anda mengajarkan ajaran Paulus, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, itu bukan kasih, itu konyol. Kalau sayang kepada anak istri, ya beri mereka ketaatan, beri mereka pengajaran untuk taat pada perintah Tuhan. Jangan mengajarkan mereka menjadi Kristen, ajarkan mereka menjadi Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Jangan menjadi Kristen. Kristen itu pembangkang. Diajarkan untuk mempersembahkan darah hewan oleh Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Justru mengimani pengajaran Paulus yang mengajarkan mempersembahkan manusia yang sejatinya hanya kepada dewa Molok. Kalau kasih yang ajarkan mereka untuk mengikuti perintah Yesus, jangan Anda ajarkan kepada mereka untuk melaksanakan perintah Paulus. Satu lagi, saudara, di dalam Matius 5 nomor 19, ini kata Yesus loh ya, di kitab saudara, dan itu adalah kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan satu titik meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, anak istri, orang tua, yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, Anda mengajarkan anak istri Anda menghilangkan Taurat, mengamalkan suatu ajaran di mana ajaran itu pada praktiknya adalah meninggalkan segala hukum Taurat. Apa kata Yesus? Engkau mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati tempat yang paling rendah alias neraka. Katanya kasih, tapi kok digiring anaknya ke neraka? Nah, ini yang Anda harus pikirkan dan renungkan. Silakan yang lain.
bentar kita tegur. Selamat malam Bang Oke Bas. bang. Teladan Bang Bas. masih bisa. Bang Bas. Lanjutlah Bang Bas, nggak ngomong turunin aja. Lanjut. Ayo Bang Junior. Mau apa lagi? Silakan. Apa yang lain silakan. Oke bang. Itu kan narasi Bang apa ini? Bang Juma dan tafsirnya. Tafsir abang dengan cara Islam. Seperti itu. Tafsir saya berdasarkan teks yang tertulis bang. Nggak seperti itu misalnya. Diajarkan kita setia terhadap satu istri, nggak mungkin ku ikutin teladan yang lain lebih dari satu istri. Diajarkan mengasihi, mengampuni, nggak mungkin aku pakai yang lain bang. Diajarkan untuk membunuh yang berbeda, enggak lah bang. Tetap Yesus aku teladanin, gitu loh bang. Tentang sunat dan segala macam itu konteksnya untuk orang Israel bang, dan itu menjadi kultur mereka dimanapun mereka berada. Benar abang bilang itu untuk orang Israel, tetapi ajaran kasihnya universal untuk semua manusia, itu loh bang. Nah, kasih yang dimaksud itu sudah dijelaskan, silakan, yaitu vertikal dan horizontal, yaitu kasih agape, kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia, itu bang. Ya, oke. Kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah itu ketika kita mengasihi sesama manusia bang. Saya tanya kepada Allah, bukan sesama manusia. Saya tanya kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah bukan melakukan ritual bang. Disuruh dia Lalu? mengasihi sama manusia, ya Gitu. itulah kasih Oke, kepada oke. Allah bang. Nggak bisa Dengarkan, dipisah itu, dengarkan, Bang. dengarkan. Anda nggak bisa ngajari mendoktrin saya. Dengarkan, dengarkan. Anda tidak bisa membodoh-bodohi saya dengan asumsi gereja. Dengarkan saya. Yosua 22 nomor 5. Dengarkan. Anda mengatakan mengasihi itu bukan ritual. Saya bacakan dalilnya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang diperintahkan, yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anda barusan mengatakan kasih kepada Tuhan itu bukan ritual. Ini pada dalilnya ini. Ini dengan sangat setia menjalankan segala ritual yang diperintahkan oleh Musa. Anda nyata mempraktekkan Anda bukan pengikut Yesus. Oke? Boleh Anda bermanis-manis. Saya mempraktekkan ajaran Yesus. Tidak mempoligamikan istri saya, tetapi mempoligamikan Tuhannya Yesus. Anda ngaku enggak tuh? Anda mengikuti ajaran Paulus, meninggalkan ritual yang harus dengan sangat setia dijunjung tinggi. Yosua 22 nomor 5. Ini firman Tuhan kalau Anda percaya. Harus dengan setia melakukan. Bang, kita analogikan ini Tuhan ya. Tuhan suruh kan mengasihi. Lalu saya datang dengan ritual. Engkau luar biasa, ini bahasa Indonesia, Allah. Lalu aku menggerakkan gerakan tertentu. Sementara saudara saya yang nggak ada beras di rumahnya saya biarkan. Mana yang menyenangkan Tuhan? Mana ibadah sejati? Ketika aku mengasihi lah bang, bukan ketika aku. Oh itu beda, bung. Kita belum sampai, bung. Jangan Salome Anda. Ini belum sampai ke sana, bung. Ini setia kepada Allah yang saya tanya. Kasih kepada Tuhan dulu. Jangan lari ke sana dulu. Jangan loncat ke sana. Jangan Anda samakan kasih kepada Tuhan dan kasih sama manusia. Tunggu. Kita belum sampai ke sana, bung. Tunggu. Ini ayatnya nih, gimana nih? Dengarkan dulu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya cuma minta Anda dengarkan saya. Dengarkan, dengarkan saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan atau bukan? Jawab saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan, dengarkan juga saya bang. Dan hukum yang jawab sama ini dulu. Dengarkan. Hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana betul itu hukum kedua. Dengarkan. Itu hukum kedua. Hukum pertama itu sama bang, itu equal bang. Dan kasihilah sesama, dan hukum yang sama dengan itu persis loh bang. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana abang mengasihi yang tidak kelihatan, yang roh, sementara yang kelihatan tidak abang kasihi? Gitu loh bang. Makanya saya nggak percaya agama semua sama. Jadi gini. Sekarang saya tanya sama saudara.
Apakah Yosua 22 nomor 5 ini atau 1 Raja-Raja 2 nomor 3 tidak perlu diperhatikan lagi menurut saudara? Apakah hukum kasih yang disebutkan di Alkitab itu? Hukum Saya tanya, apakah Aku kasih tanya, Abang, apakah tidak perlu diperhatikan? yang Aku diperhatikan lakukan hal itu? yang sama seperti yang melakukan. Dengarkan saya, Apakah dengarkan. perintah mengasihi sama manusia yang disebutkan yang sama dengan hukum pertama tidak dilakukan lagi? Kutanya Abang. Itu dilakukan, makanya kami hablum minallah wa hablum minan nas. Yang diperintahkan di sini apa? Di dalam Yosua 22 nomor 5 diperintahkan untuk tetap melakukan perintah-perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya itu diantaranya adalah mengasihi sesama manusia. Nah sekarang kalau kasih kepada Tuhan, tetap setia menjalankan segala perintah-perintahnya, sujud beribadah kepadanya, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumnya. Percuma Anda baik kepada sesama manusia, menjadi dewa bagi manusia, tetapi Anda terkutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan mempraktekannya secara perbuatan. Anda mengasihi manusia, Anda menjadi dewa bagi manusia yang lain, bahkan menjadi pahlawan bagi mereka. Anda dapatkan jempol, dianggap Anda dermawan, dianggap Anda adalah orang yang suka mengasihi, memberi tetangga dan seterusnya. Tapi apa arti itu semua kalau Tuhan mengutuk Anda? Ayo. Karena itu perintah Tuhan, Bang. Itu nggak akan dikutuk, Bang. Loh, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda percaya? Pemikiran Abang berdasar pada ritual dan simbol-simbol. Dasar pemikiran saya adalah yang diajarkan Yesus, kasih agape. Itu di situ kita beda, Bang. Kalau Abang paksakan cara pandang Abang ke saya, yang nggak masuk, Bang. Tapi aku hargain. Ya itulah iman Abang. Begini. Sejati, Dengarkan saya. bukan agama, Dengarkan agama. saya. Jangan kau pamer ajaran Kristenmu di sini, nggak laku bagi saya. Saya berdata, Bung. Saya tanya sama Anda. Yesus mengatakan Lukas 2, dengarkan. Lukas 16 nomor 17. Lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? Percaya, Bang. Kenapa Anda tidak mempraktekkan? Karena ada tertulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes. Kata siapa? Yesus telah menggenapi. Kata siapa? Nah, Abang di situ nanti saya percaya yang Alkitab itu adalah perkataan Tuhan, Bang. Tunggu. Matinya di kayu Kata salib, hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi dalam dirinya. Jadi teladan Yesuslah yang saya lakukan, Bang. Kata siapa? Itu perkataan siapa? Yang mencela saya. Itu perkataan siapa? Mencela saya kalau masalah Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa yang Anda barusan baca dengan matinya Yesus? Nah, ini kan Abang pakai Alkitab yang sama. Nanti ujung-ujungnya itu kan perkataan Yohanes. Nah, saya tanya, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Saya rasa Anda masih bisa waras. Perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara, apa kedudukannya sama? Ketawa. Saya tanya sama Anda, perkataan, dengarkan. Iya, saya tahu. Saya cuma minta Anda membeberkan perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara sama enggak kedudukannya? Abang jangan bawa saya dalam perangkap itu, enggak seperti itu, Bang. Loh, Anda memang sudah terperangkap di sana. Loh. Yang kita imani, yang menulis kitab suci adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih agape, Bang. Dengarkan. Jadi kita percaya yang ditulis dan Tuhan dengarkan semua. Ini orang, Bang. Apa dia ini Anda sudah memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10 berarti. Anda sudah mempraktekkan dari langit, Bang. Anda sedang mempraktekkan Anda sedang mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Anda mengatakan yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Sedangkan pengarangnya mengatakan itu bukan firman Tuhan. Ayo. Makanya beragama itu harus pakai akal, bukan pakai iman aja. Anda mengatakan barusan Anda mengatakan barusan bahwasanya segala yang tertulis dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Itu Anda sedang mematikan akal Anda. Berarti
Anda tidak beriman kepada apa yang tertulis di kitab saudara, tapi mulut Anda saja mengatakan itu firman Tuhan. Saya memakai pikiran saya. Justru saya memakai pikiran saya, Bang Juma, makanya saya tidak percaya gereja-gereja manapun. Walau tidak Tapi semua Anda salah, percaya, saya nggak percaya tapi lagi. Anda percaya buku Gereja panduan yang mereka sekarang. gunakan. Anda Gereja percaya yang buku ada panduan. sekarang mayoritas itu adalah bisnis. Dengarkan, Percaya, berarti Bang. Mereka kan Ya. tidak melakukannya. Mereka Anda bikin percaya ajaran kan? baru atau doktrin baru, Bang. Mereka Anda percaya membuat- kan? Mereka membuat, Dengarkan. Bang, Anda percaya kan? kontekstualisasi, Hey, tapi mereka meninggalkan teks, Bang. buku karangan Anda percaya itu firman Tuhan kan? Itu Betul? bukan karangan, Bang. Lalu kalau bukan buku karangan Itu berarti bukan ini buku nak, karangan. berarti ini Saya tulisan percaya nabi. kitab. Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Tulisan orang-orang. Tulisan orang-orang. Saya tanya, nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani? Nabi mana? Sejak kapan Lukas ini nabi? Sejak kapan Paulus ini nabi? Anda mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Sejak kapan mereka menjadi nabi? Kalau nabi palsu, yes, 100% tanpa keraguan itu, aku yakin. Tapi kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi mereka bukan nabi, kayak mana ceritanya Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi pengarangnya bukan nabi? Kayak mana ceritanya tuh? Jangankan nabi, Bang, orang gila bisa dipakai Tuhan loh. Misalnya, kamu jangan seperti itu lagi, besok kamu bisa mati loh. Lah ini kita sedang dengarkan, kita sedang berbicara. Keliling Yesus, Bang. Jadi Apa kamu bilang? Bang berbicara. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Gitu loh, Bang. Bukan. Ini kitab Anda yang mengatakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Ini sudah mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan. Anda maksakan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan bahwa dengarkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada pengarang kitabnya sendiri. Itu Yesus yang mengatakan loh. Matius 23 nomor 15. Jelas loh itu. Bahwa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Paham ya? Faktanya Makanya yang beriman terhadap Alkitab marah mereka membuat manusia lebih manusia, Bang. Buktinya Gitu, apa? Bang. Manusia menjadi manusia. Di mana buktinya? Orang Kristen membuat manusia menjadi manusia. Justru Kristen membuat akal manusia itu tidak berfungsi. Ngerti? Ngerti enggak sampai Mana yang tidak sana? berfungsi, Bang? Kami tidak Loh, ada sekarang- yang mempercayai sekarang saya tanya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Jadi ilmuwan, Bang, jadinya. Walau Sekarang saya- akhirnya sekarang- pikiran mereka sekarang saya tanya. bukan dan gimana yang mereka dasari tadi. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya. Yesus memerintahkan mengorbankan pengorbanan yang sama persembahan Musa atau tidak? Meow. Saya belum bisa jawab itu, Bang, karena belum semua aku pelajarin, Bang. Ya berarti Anda belum layak diskusi dengan saya. Udah yang lain silakan maju. Oh, ya sudah. Ya sudah, berarti kick aja saya, Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Turun aja sendiri, turun aja sendiri, nggak apa-apa. Turun sendiri boleh. Dari tadi orang bosan juga dengarkan Anda muter-muter, nggak ada ilmu kosong. Udah mutar-mutar, Bang, dari tadi logis yang aku bicarain, Bang. Berdasar Mana semua. ada logis? Mana ada logis? Sudah jelas-jelas dalil di dalam kitabnya orang Yahudi kasih kepada Tuhan itu mentaati, mempraktekkan perintah-perintahnya. Anda mengatakan enggak lagi, Jelas-jelas enggak ada firman Tuhan ritual. mengatakan hukum yang sama dengan itu yang equal. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengarkan saya. Kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa menurut saudara? Hah? Mengelus-elusnya gitu. Ada 9 buah kaci, masa saya Iya. harus capek kan abang yang terus utak-atik Alkitab. Dengarkan. Kasih itu ada seperti lengkap, apa? komplit itu. Tadi ulangan 6 itu, Bang. dengarkan. Tadi ulangan 6 itu kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan anak keturunan untuk tetap setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dimaksudkan
Karena firman Tuhan berkata, bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan tidak kamu kasihi. Makanya Anda hukumnya itu, berkata, dengarkan kasih saya, yang sama dengan itu, ya. Anda itu Kasih yang sama membantah dengan itu, firman maksudnya yang kasih Allah Tuhan. tadi adalah Anda mengasihi itu sama membantah manusia, firman itu loh, Bang. Tuhan dengan karangan-karangan Yunani Romawi. Itu hebatnya Anda. Firman Tuhan yang mengatakan Itu kasih katamu, itu adalah itu mempraktekkan. Loh. Iya. Firman Tuhan yang mengatakan kasihi Tuhan. Manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang sama dengan hukum yang pertama tadi, Bang. Kasih kepada Tuhan. Bagaimana mekanismenya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu loh, Bang, maksudnya. Abang selalu berkutat kepada ritual karena abang beragama. Saya tidak beragama Kristen, Bang. Enggak. Gitu loh. Karena kekristenan Yesus sendiri agama. Yesus sendiri gimana? Yesus sendiri gimana? Hidup yang penuh dengan Yesus sendiri Tuhan gimana? Yesus, Bang. Tuhan saya itu bukan Tuhan sembarangan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan kalau sama saya. Seperti itu. Yesus itu manusia terkutuk asal kau tahu. Ya, gimana? Nah, jadi Iya, Yesus itu kan narasi apa? loh, itu firman Tuhan yang menurut Anda firman Tuhan dalam kitab saudara sendiri kok. Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara apa? Begini, Bang. Yesus mati secara apa? Bang. Jangan kau panggil saya Bang, kalau tabiatmu seperti itu. Saya tanya sama dengarkan. Dengarkan saya. Yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Nenekmu Berarti kiper, bukan ngapain terkutuk, kita? Bang. Kamu aja, kamu aja. Bukan kita, bukan aku, kau aja. Kau aja yang ajarkan ajaran paganmu itu, bukan aku. Sekarang saya tanya, coba kau bacakan Galatia 3 nomor 13 itu. Tuduhan Paulus kepada Yesus itu seperti apa? Yesus terkutuk atau tidak di situ? Abang-abang kalau yang baca. Sudah gak enak abang bilang nenekmu. Ya nenekmu memang kiper. Nenekmu kiper. Apa yang Anda sampaikan? Saya nggak butuh santun-santun di sini. Kalau cuma doktrin pembodohan yang Anda ajarkan, paham? Oke. Bukan. Makanya saya tidak percaya doktrin gereja. Loh, saya nggak urus itu. Saya nggak urus itu. Itu bukan urusan saya. Mau Anda percaya mau tidak percaya. Saya doktrin. Emang saya percaya gereja enggak? Nah ini doktrinmu, ini doktrinmu barusan, ini doktrinmu barusan mengatakan bahwa tidak ada lagi ritual. Kasih itu bukan ritual. Masalahnya, dengarkan, masalahnya kau membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Kau membantah firman Tuhan dengan karangan manusia. Firman yang aku yang mana yang kau katakan? Yang mana kau sebut firman? Yang mana? Yang mana yang kau sebut firman? Perkataan Paulus. Firman Tuhan, Bang. Iya, perkataan Paulus juga firman Tuhan. Nenekmu kiper. Kalau ada orang, Bang, tadinya pembunuh, sekarang tidak pembunuh lagi, lalu mengajarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan, Bang. Kecuali tadinya dia baik-baik, akhirnya menjadi pembunuh, pemerkosa, akhirnya dia menjadi kawin banyak. Nah, itu saya ragukan dari Tuhan, Bang. Begitu aja sih, Bang, simple.